Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi pengalaman mencoba menjajal STB atau set-top box yang saya baru beli dengan merek ini, Lubi. Jadi ini saya beli seharga 150 sekian itu di marketplace, dan kita akan coba bandingkan set-top box ini dengan penerimaan TV digital bawaan di TCL 55A8. Yuk, kita simak video kali ini. Oke, untuk televisi TCL 55A8 kita coba cek berapa channel yang bisa didapat di televisi TCL ini. Kita search ulang agar terlihat ya berapa channel yang kita dapat dengan receiver bawaan dari televisi TCL ini. Oke, kita langsung saja masuk ke channel, kemudian masuk ke menu channel scan dan masuk ke automatic search. Kebetulan saya di sini di daerah Kabupaten Bekasi. Nah, di sini kode posnya 17520. Kita langsung scan dan kita pilih channel TV digital ya. Tuner mode-nya kita pilih antena. Nah, antenanya ada di sana, kalian bisa lihat kabelnya. Nanti kita coba pakai antena yang sama menggunakan set-top box yang saya beli seharga 150 ribuan. Oke, kita langsung scan di setting channel scan, kemudian automatic search dan klik OK. Kita search. Kita tunggu sampai loading ini selesai ya. Kita tunggu berapa channel yang didapat dari receiver TCL 55A8 ini. Jadi teman-teman dapat mengetahui bagaimana kualitas dari receiver bawaan televisi digital dengan set-top box tambahan yang dibeli secara terpisah. Oke, kita tunggu sampai 100%. Oke, di 67% kita sudah memiliki 5 channel. Jadi sudah 5 channel yang tertangkap oleh receiver bawaan. Kemudian 14, 20, dan 24 masih terus kayaknya. Dua puluh 28, 39, 43, 45, dan finish. Jadi 45 channel untuk receiver TV digital bawaan TV TCL ini. Hanya 45 ya. Dan kita cek kualitas dari receiver ini. Kita tes di coba di GTV ya. Kita coba GTV. Biasanya agak jelek nih GTV di sini. Untuk sinyalnya ya. Bukan TV-nya yang jelek. Jadi sinyalnya. Nah, kalian bisa cek di channel, kemudian di channel diagnostik. Nah, di sini kalian bisa lihat
Signal strength-nya itu 58% dengan signal quality 100%. Jadi, nah ini bisa naik juga sampai 62. Ya sekitar seginilah kualitasnya dari 58 sampai 62% untuk kekuatan signalnya, kemudian kualitas signalnya itu 100%. Jadi ini performa dari televisi digital. Oke, kemudian kita lanjut ke STB-nya. Nah, apa aja sih yang kita dapat dengan harga 150.000 ini? Oke, kita buka ya. Di box-nya di sini ada fitur-fiturnya. Kalian bisa lihat sendiri. Full HD, IPTV, kemudian ada WiFi, EWS. EWS ini kalau dilihat dari belakangnya itu early warning sensor. Jadi kalau misal ada musibah, nah nanti ada sebuah buzzer yang akan aktif menandakan ada musibah atau bencana alam. Kemudian di sini juga dia menyertakan kualitas dari resolusi yang dikasih, yaitu Full HD 1080p. Oke. Kemudian, oh ya, sini mereknya Lubi ya. Untuk modelnya itu namanya Digitan. Nah, di sini ada bacaan Premium Edition dengan 2 USB port. Seperti itu. Oke, kita buka isinya apa aja. Sip. Yang pertama yaitu buku panduan pastinya. Kemudian ada kartu garansinya. Kemudian remote. Kemudian 2 baterai, kemudian kabel AV yang ini merah, kuning, putih. Ini biasanya digunakan untuk televisi yang tidak ada port HDMI-nya. Jadi kalau televisi kalian masih menggunakan televisi lawas, kalian bisa menggunakan kabel ini ya. Dan di sini ada STB-nya, masih dibungkus bubble dan tidak ada lagi. Ini isi dari paket penjualannya. Nah, di sini ada bacaan Lubi, kemudian modelnya Digitan. Di sini ada DVB T2. Jadi kalian jangan salah beli. Kalau untuk televisi digital menggunakan antena itu belinya yang ini ya, DVB T2, bukan DVB S2. Kalau S2 itu biasanya untuk parabola. Nah, di belakangnya seperti ini, ada antena in, antena out, USB, HDMI, kemudian RCA, dan kabel power. Di depannya ada ini, USB, kemudian ini apa aja ya? Volume, plus, minus, mode, kemudian channel select, kiri kanan, oke, dan power. Seperti itu. Oke, tadi 45 channel untuk bawaan dari televisi ini, dan kita coba tes menggunakan STB yang saya beli secara terpisah. Oke. Nah, kebetulan di sini HDMI-nya sudah saya pasang, jadi saya pilih HDMI 1. Kemudian ini saya akan colokkan terlebih dahulu di kabel listrik. Sebentar. Jatuh. Kabel listriknya agak jauh, jadi naruhnya agak sulit nih. Oke, kemudian kita cabut antena yang terhubung di TV agar lebih fair. Kita cabut terlebih dahulu. Oke,
gulungannya. Sini ada gulungannya. Ini saya menggunakan kabel televisi yang sama dan langsung colok ke ini. Dan kita colokkan HDMI. Nggak sulit nih nyoloknya. Sip. Oke, sudah selesai. Kita masukkan baterainya ke remote. Sudah, kita nyalakan STB-nya. Langsung boot. Oh ya, sebelumnya STB ini sudah saya tes. Jadi nggak tahu nih kesimpan apa enggak yang scanan sebelumnya. Ini boot animationnya, jadi ada Lubi, Digitan, set top box, TV digital. Kemudian, wah ini, oh ternyata tersimpan ya. Jadi saya udah nyoba dulu karena takut kenapa-napa. Saat dicoba nggak bisa kan, nggak bagus ya. Oke, kita langsung ke menu dan kita tes searching ulang lah jatuhnya. Kemudian pencarian. Nah, di sini kita cari ulang di VBT2 semua, dan di sini kode posnya ya. Saya 17520 sama seperti bawaan televisi ini. Saat saya coba searching di TV dan kita coba cari otomatis. Oke, hapus semua saluran. Kita hapus. Nah, di sini ada nih kekuatan signal, kualitas signal. Jadi di atas itu tadi apa ya? Kekuatan apa kualitas ya? Kualitas kayaknya ya. Kualitas signal dan kekuatan signal. Jadi kekuatan signalnya itu kalau di TV bawaan 100% kekuatannya dan kualitasnya 58% di GTV ya. Jadi kita ingat itu, dan saat menggunakan STB kita cek berapa kualitas signal dan kekuatan signal di STB ini. Oke, di sini kalian bisa lihat sudah 24 channel yang terscan. Ini progresnya baru 61% loadingnya. Nah, 29%, 29, wah 33 TV yang sudah tertangkap oleh STB ini. 44. Wah, kalau lebih dari ini, udah 48 loh. Melewati receiver bawaan televisi TCL. Mantap. Oh, 50. Wah, dia membalap kayak MotoGP aja nih. Nah, untuk STB ternyata lebih baik terhadap penangkapan sinyal TV digital. Jadi sampai 50 channel dia bisa tangkap ya. Nah, kita coba ke GTV ya. GTV, kita cari GTV. Nah, ini GTV set. Nah, ini GTV. Untuk informasinya kita cek. Nah, ini kekuatan signal dia lebih rendah, 76%. Tetapi kualitasnya sampai 72%. Beda 10% ya dengan televisi bawaan TCL.
Jadi STB ini lebih baik daripada receiver yang ada di TV TCL ini untuk secara kualitasnya, tapi untuk secara signal televisi lah yang menang karena sampai 100%. Tapi sebaiknya gimana sih bang? Mendingan kekuatan atau kualitas? Nah, biasanya kalau cuaca jelek itu yang dicari kualitas, karena saat saya menggunakan televisi bawaan ini saat hujan ataupun berawan gitu, walaupun walaupun kekuatan signal 100%, tapi kualitasnya makin turun. Jadi paling penting itu di kualitas signalnya. Jadi semakin tinggi kualitas signalnya, semakin bagus kalian menonton televisi digital tanpa ada gangguan, seperti itu. Oke, kemudian fitur apa sih yang ada di Lubi ini? Nah, yang pertama kalian bisa cek sistem, kemudian di sini di gambar khususnya. Nah, di sini kalian bisa atur aspek rasio, kemudian resolusi. Kalau resolusinya terlalu tajam, kalian bisa turunkan ke sampai berapa nih? 48i. Jadi ada 48i, ada 48p, ada 720p, ada 1080p dan 1080p. P. Nah, I dan P ini katanya kan kalau I itu intelligent, kalau P itu progresif. P itu lebih baik daripada I secara kualitas gambar, kayak gitu. Kemudian di sini ada pengaturan panel. Panel sih untuk jamnya aja nih yang ada di si set-top box Lubi-nya. Saya nggak bisa angkat karena ini nih susah banget, kabelnya agak ketarik-tarik gitu. Kemudian di sini ada pengaturan waktu biasanya otomatis. Kemudian bimbingan orang tua, pengaturan kunci, setelan ulang pabrik. Untuk pengaturan sound ini kayaknya nggak ada ya. Cakupan volume global. Seperti itu sih. Dan untuk menunya seperti ini ya. Jadi ada program pencarian, sistem USB, YouTube, ada YouTube-nya juga. Kalau kalian pasangkan WiFi dongle di set-top box ini, kalian bisa nyetel YouTube. Kemudian IPTV, cuaca, aplikasi, informasinya apa ya? Versi softwarenya. Oke. Jadi seperti itu review dari set-top box yang saya beli di marketplace. Jadi set-top box yang murah-murah aja, karena kebetulan TV satu lagi yang ada di kamar hanya TV analog, jadi saya butuh STB untuk mengaktifkan TV digitalnya. Cukup sekian review STB merek Lubi ini. Semoga bermanfaat dan menjadi referensi kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa masukkan di komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.